Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Marintan Orencia Pasaribu dengan NIM 2011021007. Saya dari Program Studi Teknologi Pendidikan semester 3. Pada video kali ini kita akan membahas tentang prinsip belajar konsep dalam desain pesan pembelajaran. Yang pertama, apa itu konsep? Menurut Egan dan Kauchak pada tahun 2004 dalam Thomson tahun 2006 halaman 553, konsep dapat dianggap sebagai ide, objek atau kejadian yang membantu seseorang memahami dunia di sekitarnya. Yang berikutnya, pemilihan contoh dan non-contoh. Penggunaan contoh dan non-contoh merupakan cara yang dapat digunakan dalam menjelaskan konsep. Orang dapat mengidentifikasi kriteria yang disajikan dalam contoh dan mengidentifikasi yang bukan kriteria contoh. Berikut ini akan dijelaskan prinsip-prinsip penggunaan contoh dan non-contoh. Yang pertama, gunakan contoh dan non-contoh. Pada dasarnya, contoh menunjukkan apa itu konsep dan non-contoh menunjukkan yang bukan konsep. Kedua hal tersebut menjadi objek penting bagi pembelajar dalam memahami konsep. Misalnya, mengajarkan konsep tentang paus. Siswa tahu bahwa paus hidup di air. Konsep ini bisa terlalu luas dan menganggap paus adalah ikan. Dengan demikian, disajikan contoh ikan dan yang bukan ikan yang hidup di laut. Kedua, gunakan beragam contoh. Penyajian contoh-contoh memiliki peran tentang luasnya suatu konsep. Misalnya, jika kita ingin menjelaskan mengenai ikan yang hidup di laut, maka kita dapat menyajikan gambar-gambar jenis ikan yang ada di laut. Yang ketiga, sebaiknya karakteristik contoh dengan non-contoh berlawanan. Sajikan sebanyak-banyaknya karakteristik atau atribut dari contoh agar pemahaman terhadap suatu konsep semakin mendalam. Namun, sebaliknya sajikan sedikit atribut dari non-contoh. Karakteristik antara contoh dan non-contoh harus berlawanan agar tidak menimbulkan kebingungan. Contohnya saja dalam gambar ini, objek dalam lingkaran adalah segitiga yang merupakan contoh dan objek di luar lingkaran bukan segitiga yang merupakan non-contoh. Berikutnya ada prasyarat belajar konsep. Dalam prasyarat belajar konsep ada dua bagian. Yang pertama, pelajari terlebih dahulu konsep yang mudah. Dalam belajar konsep, suruh pembelajar membedakan antara atribut-atribut. Misalnya, perbedaan besar dan kecil, perbedaan warna merah dan hijau, beserta contoh-contohnya. Ini perlu dilakukan sebelum pembelajar mempelajari konsep dengan atribut yang lebih sulit. Yang kedua, fasilitasi pembelajar dengan pembelajaran yang tepat. Sebelum belajar tentang konsep, penting digali pengetahuan awal yang dimiliki pembelajar. Pengetahuan awal digunakan sebagai pijakan untuk membelajarkan pengetahuan baru atau konsep baru. Pengetahuan awal yang dimiliki pembelajar bisa benar dan bisa saja salah. Dalam pembelajaran, disajikan contoh-contoh familiar atau tidak asing dari sebuah konsep yang akan dibelajarkan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.